Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger. Apa benar yang barusan ku dengar? Aku harus memberitahunya kepada Bung Hatta dan Bung Karno. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Darwin, dan Wikana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap Sekutu. Maka dari itu, saat ini di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat lagi dengan kita, maka dari itu kita harus memanfaatkan waktu. Tapi, kita tidak ingin dalam pembuatan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan dalam pembuatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menerap sebagai hadiah kemerdekaan dari Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua untuk meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan dengan Jepang segera mungkin. Bagaimana? Setuju? Ya, setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk menerbit kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegaksaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada apa ya? Mohon maaf, Bu. Apa ada Bung Karno-nya? Kami ingin bertemu dengannya. Oh iya, kamu ada di dalam. Apa ya? Begini, Bu. Ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan duduk dulu biar saya panggilkan Kang Mas di dalam. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu, dan kemudian ia menemui Soekarno. Siapa Bu yang datang? Itu Kang Mas pada muda, katanya ingin bicara penting. Akhirnya Soekarno datang bersama Fatmawati. Kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Sesudah Kang Mas bersama saya, dengan juga harus saya. Saya dengar dari istri saya ada yang bisa dibicarakan. Emangnya apa yang bisa dibicarakan?
Begini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu dari derita divisi London di Bandung. Kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat sehingga akhirnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus bicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan Indonesia terhadap PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari tangan negara lain. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu centang dalam kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa Bung, kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini, sedangkan Jepang saja kalah dalam perangnya. Dengan kekuatan kita yang sekecil ini takkan mampu untuk menghadapi armada Jepang. Apa tindakan kalian terhadap kaum wanita dan kaum anak-anak? Jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan ini? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah dirasakan selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tetapi berikan waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian IR Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus membicarakan ini secara matang, supaya tak terjadi hal yang tak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas pada sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik! Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Terus, di manakah kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Saudara Subena untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Deris? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar mereka melaksanakan proklamasi. Pak, menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah yang kosong. Baiklah, terima kasih Subena. Sama-sama. Subena setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Liao Kisong. Soekarno dan Bung Hatta. Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa secepatnya? Pukul 4, bagaimana? Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut dengan kami. Ini lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Jika itu benar, maka kita tidak akan bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Dan ini sudah jadi kesempatan kami, Bung. Dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ya, Bung, waktu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda itu juga menculik Soekarno. Bung Karno. Ya, ada apa? Harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut bersama kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tersadarkah kalian bahwa aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Lantas bagaimana dengan mereka? Mengapa banyak sekali orang untuk sangat ketakutan mendengar suara kalian? Nimas pemuda-pemudi ini akan membawa ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana dengan dan Guntur? Apa kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, maka kalian harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian membawa kami kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau di sini juga. Iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Karno dan Guntur juga. Benar, Hatta. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saatnya yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kamu mudah percaya pada kabar itu, Karni? Jepang juga akan memberikan kita kemerdekaan, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Sade? Mengapa kau terengah seperti itu? Ada Mr. Suparjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Karena bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Dapat PPKI batas. Mereka tidak ada jadi aku menjemput mereka. Tidak bisa, Bung. Kamu tidak berhak membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kan para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Jadi keputusan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Dapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan saya tidak memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Boleh kami pulang. Lihat, Guntur sedari tadi menangis. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah. Sampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Saya ingin mengantarkan istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda.